Selamat pagi teman-teman remaja, apa kabar hari ini? Puji Tuhan ya, kalau pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama beribadah. Mari, sebelum kita memulai pemberitaan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena di tengah-tengah badai yang juga mungkin membuat kami tidak nyaman, kami masih memperoleh kesempatan untuk bisa menikmati ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami merindukan ada sesuatu lagi yang menguatkan kami melalui firman yang akan kami pelajari saat ini. Kita akan berkenan untuk memberikan pengertian kepada kami masing-masing untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan boleh mengubahkan apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kami. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, dan biarlah kami berfokus hanya kepada pemberitaan firman Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini, tema yang diberikan kepada saya adalah grateful. Sebetulnya grateful itu apa ya? Nah, kita belajar, kita mau sama-sama membuka kitab kita. Kita mau baca dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Teman-teman buka dulu ya. Dari Lukas 17, kita akan baca dari ayat 11 sampai 19. Silakan bacakan dulu teman-teman semua. Judul perikopnya adalah ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kita mau berfokus kepada ayat 15, 16. Tapi sebelumnya kita juga mau belajar di ayat ke-14. Kita mau belajar dulu tentang orang Samaria. Orang Samaria itu apa ya? Siapa mereka? Nah, kita baca dulu ya, ayat yang ke-14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah-tengah jalan, mereka menjadi tahir. Teman-teman bisa bayangkan kondisinya waktu itu ya. Orang kusta itu adalah orang yang sangat dipinggirkan, orang yang tidak boleh berada bersama-sama dengan orang lain karena penyakitnya sangat menular dan pada waktu itu mereka belum ada obat. Jadi mereka selalu tinggalnya itu di luar-luar kota, di pinggir-pinggir kota. Nah, ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka merasa bahwa ini adalah waktunya untuk mereka mendapatkan kesembuhan. Nah, kalau tadi kita baca, Tuhan Yesus itu dipanggil. Ketika Tuhan Yesus sudah bertemu dengan mereka, dengan ada jarak tentunya, Tuhan Yesus tidak langsung mengeluarkan kata-kata untuk menyembuhkan mereka, tapi yang dilakukan adalah berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Kemudian diteruskan lagi di ayat 14 itu, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ke-10 orang ini mengambil sebuah langkah untuk berbalik dan langsung pergi. Dalam perjalanan menuju kepada imam-imam, mereka menjadi tahir. Kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu, aturannya adalah orang-orang yang sakit kusta, yang sudah mengalami kesembuhan, mereka harus pergi menghadap imam-imam untuk diperiksa. Nah, imam-imamlah yang menentukan apakah mereka betul-betul sudah sembuh, sudah tidak ada lagi kustanya, dan sudah boleh kembali kepada keluarga dan masyarakat mereka. Itu yang terjadi. Dalam perjalanan menuju pada imam-imam, ke-10 orang kusta ini menjadi tahir, sembuh. Ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Siapa nih orang ya? Gitu ya. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang
Samaria. Ini penekanannya. Kenapa Alkitab mencatat orang itu adalah seorang Samaria? Dalam sejarahnya, orang-orang Samaria adalah orang-orang yang dipinggirkan. Sebetulnya mereka kelompok orang-orang yang tidak dianggap oleh masyarakat Yahudi. Kenapa? Orang Samaria itu orang campuran. Jadi sebagian dari mereka adalah orang Israel, tapi sebagian bukan. Agama mereka juga agamanya campuran. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel menganggap orang Samaria sebagai orang kafir, tidak beragama. Bahkan kalau teman-teman ingat, di Lukas 10 ayat 25-37 waktu bercerita tentang orang Samaria yang baik hati. Di situ terlihat jelas sekali dalam perikop itu bahwa orang Yahudi itu tidak suka sama orang Samaria. Karena orang Samaria itu dianggap galurnya tidak murni. Mereka bukan orang Yahudi lah, cuman setengah. Apalagi mereka tidak mempraktekkan apa yang menjadi ajaran Yahudi. Pokoknya nggak oke lah orang Samaria. Tapi ternyata dalam proses penyembuhan orang kusta dari 10 orang, hanya 1 yang kembali untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan itu adalah orang Samaria. Orang yang selama ini dipandang sebagai orang yang tidak ada nilainya. Nah, hari ini kita mau bicara tentang satu topik yang judulnya grateful. Sudah 2 kali ini saya perhatikan kalau dikasih tema selalu pakai bahasa Inggris. Mungkin memang itu jadi biar sedikit lebih menekankan. Grateful sendiri apa sih artinya? Grateful itu kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan sebagai bersyukur. Perasaan yang ditunjukkan sebagai penghargaan terhadap sesuatu yang diterima. Perasaan yang ditunjukkan sebagai bentuk terima kasih. Nah, kalau kita mau bicara tentang bersyukur, seberapa sering sih dalam kehidupan kita sehari-hari kita bersyukur? Oh, kalau bicara soal bersyukur, saya sering bersyukur, saya sering banget tante bersyukur. Gampang banget kalau misalnya papa mama ngebeliin saya sesuatu yang baru, sepatu baru, baju baru, tas baru, saya pasti bersyukur, Tuhan baik banget. Atau nilai saya lagi bagus gitu, pasti saya bersyukur. Saya masih bisa makan enak, saya bersyukur. Apakah cukup sampai di situ aja? Hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa sebetulnya tanpa kita sadar, kita ini adalah orang-orang Samaria. Orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang yang sebetulnya tidak punya apa-apa. Orang-orang yang sebetulnya gak ada nilainya. Tapi oleh kebaikan Tuhan, kita menjadi berharga. Kita baru melewati masa Paskah, di mana kita mengingat kembali pengorbanan Yesus di kayu salib. Pengorbanan luar biasa yang membuat kita layak menjadi anak-anak Allah. Orang-orang Samaria ini sekarang menjadi orang-orang yang pantas mendapatkan karunia dan berkat. Seringkali juga kita itu banyak menerima berkat Tuhan tapi tidak pernah benar-benar sadar. Padahal kita tuh seringkali dapat berkatnya itu kita nggak perlu ngapa-ngapain. Siapa di sini yang pernah betul-betul memperhatikan ketika baru bangun tidur gitu ya? Pasti ya, kalau bangun tidur kan kita sudah terbiasa nih berdoa. Tapi pernah nggak benar-benar ngerasain ketika berdoa, terus benar-benar bersyukur atas matahari, udara yang kita hirup, bahkan kesempatan untuk hidup di hari yang baru. Itu kan sesuatu yang kita nggak perlu ngapa-ngapain. Ketika kita diizinkan bangun tidur aja, itu sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sesuatu yang luar biasa. Terus kita juga sering lupa untuk hal-hal kecil yang kita terimanya tuh kayak biasa aja. Ya udahlah, wajar lah gue terima kayak begitu. Kalau kita kembali lagi kepada 10 orang penderita kusta tadi. Dari 10 orang itu, 1 orang Samaria, yang lain orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa apa yang mereka terima itu sesuatu yang wajar mereka terima, karena mereka adalah orang-orang yang berada dalam umat pilihan Allah. Jadi apa yang mereka terima adalah sesuatu yang ya wajarlah, kami umat pilihan. Nah, itu yang seringkali terjadi kepada kita.
Seringkali kita lupa bahwa apa yang kita capai itu semata-mata hanya karena Tuhan izinkan kita capai. Seringkali kita lupa bahwa apa yang kita miliki itu adalah hasil kerja keras banyak orang. Saya jadi ingat ya, ada masa di mana ucapan terima kasih itu menjadi sesuatu yang sangat langka. Apalagi anak-anak zaman sekarang ya, anak-anak muda zaman sekarang itu seringkali lupa bilang terima kasih. Saya punya pengalaman mau masuk ke dalam lift, kemudian ada beberapa anak muda, ya belasan tahun lah ya, antara 16 sampai 17 tahun. Saya tahan pintu liftnya dan mereka supaya mereka bisa masuk. Ketika mereka sudah masuk ke dalam, tidak ada satupun dari mereka yang bilang terima kasih tante, nggak ada. Bukan berarti saya berharap, tapi itu yang sedang terjadi. Hal-hal kecil yang kita lupa untuk mengucapkan terima kasih karena kita pikir itu sesuatu yang wajar, biasa aja. Udah biasalah terjadi seperti itu. Hari ini belajar dari orang Samaria yang tahu cara berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau belajar untuk menjadi orang-orang yang bisa bersyukur untuk hal-hal yang kecil. Anda tahu rasa bersyukur atau terima kasih yang mendalam itu datangnya dari mana? Datang dari hati seseorang yang merasa sebetulnya aku tuh tidak pantas, tapi aku bisa menerima. Pada saat kita merasa bahwa kita tidak pantas dan Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menerima banyak hal, itu adalah saat dimana kita bersyukur. Hal-hal kecil, pernah nggak teman-teman nih di rumah datengin mama, terus peluk mama dan bilang, "Mama kasih ya udah cuciin baju aku, Mama kasih ya aku udah dibikinin sarapan." Atau misalnya peluk papa dan bilang, "Pa, makasih ya aku udah dibayarin uang sekolah, Pa, makasih ya tadi pagi aku udah dianterin ke sekolah." Hal kecil, hal-hal yang mungkin tidak kita anggap sebagai sesuatu yang penting, tapi ketika kita bisa menikmati itu, ada orang-orang lain yang menyiapkan untuk kita. Saat ini hampir dari kita semua berada dalam kondisi isolasi mandiri, di mana kita nyaris tidak bisa pergi kemana-mana. Teman-teman mungkin jadinya udah bener-bener gabut, udah nggak bisa main sama siapa-siapa. Paling kalau misalnya main pun juga hanya bisa lewat online. Tapi pernah enggak teman-teman kemudian juga memperhatikan ketika berada di dalam rumah, ada banyak hal yang bisa disyukuri. Bahwa akhirnya mungkin saat ini teman-teman jadi punya banyak waktu untuk bisa ngobrol sama papa mama. Yang punya kakak adik jadi punya banyak waktu untuk ngobrol sama kakak adik. Enggak tante, jadinya lebih banyak berantem. Berantem itu dinikmatin, karena enggak setiap saat kita bisa berantem sama saudara. Gak setiap saat kita bisa menikmati kebersamaan sama kakak adik. Gak setiap saat kita bisa ngobrol sama papa mama. Ada banyak hal yang membuat kita bisa bersyukur, khususnya di dalam saat-saat kita berada dalam isolasi mandiri saat ini, di mana kita menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Saya mencatat bahwa pada waktu pertama kali kami harus melakukan ibadah rumah tangga, saya sangat terharu karena mengingat bahwa masih ada orang-orang yang mau berkorban, menyediakan waktu, mempersiapkan liturgi, mempersiapkan khotbah, sehingga kita, saya, dan keluarga saya bisa tetap beribadah. Hal yang mungkin kita anggap biasa, tapi di situ adalah salah satu cara untuk kita mengucap syukur. Pagi hari ini belajar dari orang Samaria yang mengembalikan pengucapan syukurnya untuk memuliakan Tuhan karena merasa seharusnya dia tidak pantas mendapatkan kesembuhan, tapi Tuhan izinkan dia disembuhkan. Kita mau belajar dari dia. Bersyukur itu bukan hanya karena Tuhan melakukan hal-hal besar. Bersyukur itu bukan hanya karena saya menerima hal-hal yang baik saja, tapi bersyukur juga untuk hal-hal yang mungkin selama ini tidak kita ingat. Bersyukur untuk orang tua, bersyukur untuk kakak adik, bersyukur untuk pembantu di rumah kita, bersyukur untuk tukang ojek online yang sampai hari ini mungkin masih bisa nganterin GoFood ke tempat kita. Bersyukur juga untuk teman-teman yang sampai saat ini walaupun tidak bertemu secara muka masih mau chattingan, masih mau gaul sama kita. Dan bersyukur karena walaupun kita tidak melakukan apa-apa, Tuhan tetap menjaga kita, memberikan kesehatan, memberikan damai sejahtera dan juga sukacita
banyak hal membuat kita bisa bersyukur. Dan hari ini kita mau bersama-sama belajar. Saya mau bersyukur karena saya tahu Tuhan sudah memberkati saya luar biasa walaupun saya tidak pantas. Jadi, mulai besok, mari kita mengawali hari kita dengan hati yang bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau setia. Kami mengucap syukur karena Engkau tidak pernah gagal dalam setiap rencanamu. Terima kasih untuk firman yang sudah boleh disampaikan. Biarlah kami boleh belajar bersama-sama tentang bagaimana caranya bersyukur untuk hal-hal yang mungkin selama ini kami anggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Bapa, karena kami tahu saat ini Tuhan ada bersama kita. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.